Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratu, perkenalkan kami dari anak SMA Negeri 1 Payakumbuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Alexa dari kelas 1047. Dan Ratu namanya siapa? Nama Atu Eri S. Jaren, bergelar Ratu Merajo di Rajonan Hitam. Ratu sukunya Beliang. Ratu, mohon izin untuk mewawancarai Ratu tentang bangunan ini. Ya, silakan. Sejak kapan bangunan ini didirikan dan apa nama bangunannya itu? Bangunan ini kalau menurut kabar yang Atu dengar, karena Atu udah generasi selanjutnya di Payabasung ini, jadi bangunan ini namanya Masjid Usang. Kami menamakannya Masjid Usang. Orang Payabasung juga mengenalnya Masjid Usang, walaupun nama barunya ada, tapi nama baru itu sekitar tahun 80-an diberikan ke masjid ini, namanya Masjid Sarikatul Islam, Sarikatul Ihsan. Itu sesuai dengan nama kelompok kematian namanya. Jadi kalau ada yang meninggal, masyarakat Payabasung ini kantornya di sini pengurus kelompok kematian. Jadi sebelumnya kami menamakannya namanya Masjid Usang. Sampai sekarang pun masyarakat Payabasung menyebutnya Masjid Usang. Jadi mengenal Masjid Usang. Didirikan tahun pastinya atau tidak tahu, tapi lebih kurang abad ke-18. Jadi sudah sekitar 200 tahun lebih. Nah, ini adalah masjid pertama di Kenegarian Payabasung. Dulu sebelum nagari ini dibuat, ada berapa orang nenek mama datang ke Payabasung ini dari membawa anggota-anggota sukunya, datang dari Tiakar. Jadi dulu Tiakar Payabasung itu satu. Jadi awalnya dari Tiakar ada 10 orang. Kemudian tinggal di Tiakar itu 6 orang, datang ke Payabasung ini 4 orang. 4 orang itu dia membawa ketua-ketua suku sebanyak 17 orang. Jadi mereka itulah yang membangun masjid ini. Nah, ada 17 orang ketua suku sesuai dengan jumlah pilar-pilarnya ini, tonggak-tonggaknya ini. Ini yang masjid ini banyaknya 17. 16 yang di tengah ini, 1 di depan itu. Nah, itulah. Jadi setiap ketua suku itu membawa 1 tiang ini dulunya. Nah, kemudian awal dibangun itu ini semua dari kayu atau papan. Seperti lantai ini kan papan. Nah, ini ada kolong di bawahnya, ada kandang di bawahnya, dan atapnya hijau. Iya, hijau. Jadi semuanya kayu, kemudian atapnya hijau. Lokasi masjid sekarang ini adalah lokasi yang ketiga. Yang pertama dulu di tepi Batangagang. Pindah ke daerah sini namanya daerah Koto atau daerah Jalur. Itu yang kedua, dan yang ketiga baru ke sini. Cara pemindahnya gimana tuh? Ya dengan gotong royong, karena dibuka semua ini, kayu-kayunya ini dibuka. Kemudian mungkin yang udah lapuk diganti, baru didirikan lagi di tempat yang baru. Nah, jadi ada ini lokasi yang ketiga, tiga kali. Berpindah-pindah. Nah, kemudian setelah lebih kurang 100 tahun yang lalu, yaitu tahun 1919, dibangun lagi lah masjid yang satu lagi di lokasi yang terbaru, yaitu Masjid Baitur Rahman sekarang ini. Tahu kan? Namanya Masjid Baitur Rahman. Itu kami katakan, atau masyarakat Payabasung mengatakannya masjid baru. Sedangkan ini Masjid Usang. Kalau dulu masyarakat Payabasung termasuk dari Kota Baru, Kota Panjang, ada yang dari Tiakar, ada yang dari Andale, sholat Jumatnya di sini. Nah, kemudian didirikanlah masjid-masjid di tempat-tempat yang aku sebutkan tadi, maka hanya orang Payabasung aja lagi yang sholat Jumat di sini. Nah, kemudian didirikan masjid yang baru di tempat yang sekarang ini, namanya Masjid Baitur Rahman. Maka di sanalah masyarakat Payabasung sekarang ini untuk sholat Jumat.
Di sini tidak ada lagi sholat Jumat, tapi sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap ada di sini. Siapa pendiri bangunan ini tuh? Pendiri bangunan itu yang Atuk sebutkan tadi. Atuk tidak hafal nama-namanya, tapi ada 17 orang ketua suku beserta dengan anggota-anggotanya. Anggota sukunya ada suku Piliang, suku Melayu, suku Salut, Bodi, Janiago. Ada, kalau di suku di Pewasu ini ada 8, tapi ketua sukunya ada 17. Iya. Nah, apa keunikan dari bangunan ini tuh? Keunikan bangunan ini ya seperti yang Atuk sebutkan tadi, ini sudah pernah beberapa kali direhab, direnovasi. Kalau dulu ini dindingnya ini dulu papan, atapnya hijau. Kemudian bentuk bangunannya khas bangunan surau-surau yang ada di Minangkabau. Nah, atap hijau itu adalah khas Minangkabau. Kemudian ada beberapa masjid yang Atuk tahu yang sama dengan bentuk dan desainnya seperti ini, yaitu ada satu di Pakan Sinayan, Kota Nampe. Kemudian ada lagi di beberapa nagari lain lagi di Minangkabau ini di Kerajaan Minang ini yang sama bentuk bangunannya seperti ini. Nah, cuman ini sudah direhab, ini sudah diganti dengan batu ya kan. Kalau dulu papan semua ini. Fungsi dari bangunan ini apa? Fungsi dari bangunan ini adalah untuk beribadah untuk masyarakat Nagari Ampewasung, sholat 5 waktu. Kemudian dulu anak-anak juga mengaji di sini pada malam hari, dan ada juga pengajian dari orang-orang dewasa, yaitu pengajian ada ceramah-ceramah agama. Kemudian zaman dulu itu, zaman Atuk kecil-kecil, di sini juga ada guru-guru yang mengajarkan bela diri atau silat gitu. Itulah. Jadi untuk mendidik anak kemenakan Nagari Ampewasung dalam hal agama, dalam hal budi pekerti, dalam hal akhlak, kemudian juga dalam hal bela diri. Berarti bangunan ini sudah lama didirikan tuh? Sudah lebih dari 200 tahun. Sebab masjid baru yang sekarang ini aja, Masjid Baitur Rahman, itu udah lebih juga dari 100 tahun. Nah, ini lebih dari 200 tahun karena ini masjid yang pertama. Tapi seperti Atuk sebutkan tadi, ini lokasinya udah yang ketiga, ya, ketiga. Keunikan dari ini selain bisa ibadah, kan kita juga bisa berpindah-pindah tempat. Bukan berpindah-pindah tempat, tapi dipindahkan oleh masyarakat karena dulu sering mungkin pasangan kami itu banjir, jadi masjidnya kena banjir, jadi ya di musyawarah lah mungkin dulu orang tua-tua itu kita pindahkanlah ke tempat yang aman gitu. Alasan dipindahkan lagi ke lokasi 2? Iya, itu karena itu di Batang Agam itu sering banjir. Kemudian lokasi yang kedua pindah dari lokasi kedua kemari itu, lokasi yang kedua itu agak terlalu jauh dari pemukiman. Nah, sehingga dibuatlah di sini pemukiman masjid lebih dekat ke pemukiman. Dan di sini dulu di depan masjid ini juga ada namanya Balai Adat Nagari Ampewasung. Makanya surau kecil di situ itu namanya Surau Balai, dan jalan ini jalan yang arah ke Jalan Rasuna Said di depan masjid ini namanya Jalan Balai Kacu. Nah, karena dulu namanya Balai Kacu, sekarang balainya sendiri udah pindah ke dekat masjid yang baru sana di Jalan Rasuna Said. Baik, itu cukup jelas penjelasannya. Ya. Terima kasih atas waktunya tuh, dan maaf juga bila ada kesalahan. Sama-sama Terima ya. kasih tuh, kami tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh. Ya. Sebanyak itu. Yuk. Nggak diceliak dulu. Iya tuh, tadi ku diam. Video kan masalah itu. Nggak. Ibu, aku udah mau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman saya, ini adalah bangunan kedua dari kerja kelompok kami, yaitu Masjid Syajaratul Ihsan, atau biasanya masyarakat di sini menyebutnya Masjid Ihsan.